Di tengah riuh rendah dunia yang tak henti-hentinya menyodorkan peta kesuksesan, wajar jika sesekali kita berhenti dan bertanya dalam hati, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Pertanyaan itu seringkali muncul bukan karena kita tersesat, melainkan karena rambu-rambu yang ditawarkan oleh dunia, puncak karier, kepemilikan materi, atau status sosial terasa asing dan tidak beresonansi dengan jiwa kita. Kita mengejar sesuatu yang tampak berkilau, namun di dalam diri ada kekosongan yang samar. Maka mungkin sudah saatnya kita mengalihkan pandangan dari peta buatan dunia dan mulai mendengarkan kompas batin kita sendiri. Kompas ini tidak menunjuk ke arah harta atau takhta, melainkan ke arah rasa damai dan keselarasan. Ia bekerja seperti aliran sungai yang secara alami tahu jalannya menuju samudra. Ia tidak melawan bebatuan, melainkan mengalir di sekelilingnya dengan tenang. Penanda jalan yang benar bukanlah piala yang bisa dipajang, melainkan sebuah getaran halus di dalam dada yang membisikkan, "Ya, ini dia." Anggaplah 10 tanda berikut ini bukan sebagai daftar periksa yang harus dicentang, melainkan sebagai gema dari dalam diri. Jika salah satunya terdengar akrab, itu mungkin sebuah penegasan bahwa tanpa kau sadari, kau sedang berjalan pulang menuju dirimu yang paling utuh. Ini adalah cermin, bukan petunjuk arah. Lihatlah ke dalamnya dan temukan pantulan perjalananmu sendiri. Pertama, rasa damai di tengah badai. Ini bukanlah tanda bahwa hidupmu akan bebas dari masalah. Badai akan tetap datang, ombak akan tetap menggulung, dan angin akan tetap menerpa. Namun, yang berbeda adalah di pusat dirimu. Ada sebuah keheningan yang tidak goyah. Kamu menemukan sebuah ruang sunyi di tengah hiruk-pikuk, sebuah titik jangkar yang membuatmu tetap tegak meski perahumu diombang-ambingkan. Ketenangan ini ibarat palung samudra yang paling dalam. Di permukaan, badai bisa berkecamuk hebat, menciptakan gelombang setinggi gunung, tetapi di kedalaman sana, semuanya tetap tenang, gelap, dan damai. Inti dirimu menjadi seperti palung itu. Ia tidak tersentuh oleh gejolak di permukaan kehidupan. Kamu sadar bahwa masalah adalah bagian dari cuaca, sementara dirimu yang sejati adalah samudra itu sendiri. Dengan kesadaran ini, reaksimu terhadap masalah pun berubah. Kepanikan yang dulu sering datang kini digantikan oleh pengamatan yang lebih tenang. Kamu tidak lagi terseret ke dalam pusaran drama, melainkan menjadi saksi yang melihatnya dari tepi. Kamu memberi jeda sebelum bereaksi, memberimu ruang untuk memilih respons, bukan sekadar melontarkan reaksi buta. Pada akhirnya, ini adalah tanda kepercayaan yang mendalam pada alur kehidupan. Kamu mulai berhenti melawan arus dengan sekuat tenaga. Sebaliknya, kamu belajar menempatkan dayungmu dengan bijak, membiarkan aliran membawamu, percaya bahwa setiap belokan sungai, bahkan yang paling tajam sekalipun, adalah bagian dari perjalanan menuju muara. Kedua, kebutuhan akan pengakuan dari luar berkurang drastis. Ada suatu masa ketika hidup terasa seperti panggung pertunjukan. Setiap tindakan, ucapan, dan pilihan seolah membutuhkan persetujuan dari penonton. Pujian terasa seperti udara segar yang membuatmu terbang, sementara kritik terasa seperti batu yang menenggelamkanmu. Namun, perlahan, kamu menyadari bahwa tirai panggung itu mulai turun. Sumber pengesahanmu bergeser. Ia tidak lagi datang dari tepuk tangan orang lain, tetapi dari kesadaran yang tenang di dalam dirimu sendiri. Kamu mulai mengerti bahwa nilaimu tidak ditentukan oleh penilaian mereka. Nilaimu datang dari keberadaanmu semata. Kamu berharga karena kamu ada, bukan karena apa yang orang katakan tentangmu. Ini bukan berarti kamu menjadi tuli terhadap masukan. Kamu tetap mendengarkan dengan saksama, tetapi kini kamu menerimanya sebagai data, bukan sebagai vonis. Masukan dari orang lain menjadi informasi yang bisa diolah, dipertimbangkan, lalu diterima atau dilepaskan, tanpa memengaruhi fondasi dirimu. Kamu menjadi pemegang stempel persetujuan atas hidupmu sendiri.
ada kelegaan yang luar biasa saat jangkar hidupmu tidak lagi dilempar ke kapal orang lain. Kamu menjadi nahkoda atas kapalmu sendiri. Kamu berlayar dengan keyakinan, bukan karena kamu tahu pasti tujuan akhirnya, tetapi karena kamu percaya pada kekuatan kapalmu. 3. Topeng mulai terasa berat dan terlepas. Dulu, memakai berbagai topeng adalah cara untuk bertahan hidup. Ada topeng untuk di kantor, topeng untuk keluarga, topeng untuk teman-teman. Masing-masing dirancang untuk diterima, disukai, atau sekadar untuk tidak menimbulkan masalah. Namun, kini, energi untuk menopang semua topeng itu terasa terkuras habis. Topeng-topeng itu mulai terasa berat, gerah, dan asing di wajahmu. Dorongan untuk tampil apa adanya menjadi semakin kuat, bahkan jika itu berarti menunjukkan sisi dirimu yang tidak sempurna. Kamu mulai berani menunjukkan kerapuhanmu, mengakui ketidaktahuanmu, dan membiarkan keunikanmu bersinar tanpa perlu dipoles. Kamu tidak lagi malu dengan bekas lukamu, karena kamu sadar itu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang dan bertahan. Keselarasan antara apa yang kamu rasakan di dalam dan apa yang kamu tampilkan di luar menjadi sebuah prioritas. Keaslian menjadi lebih berharga daripada penerimaan. Kamu lebih memilih untuk tidak disukai karena menjadi dirimu yang sejati, daripada dicintai karena menjadi seseorang yang bukan dirimu. Setiap kali kamu berani tampil tanpa topeng, ada kelegaan yang mengalir di seluruh tubuhmu. Ini bukanlah sebuah tindakan pemberontakan, melainkan sebuah kepulangan. Kamu sedang pulang ke rumahmu yang paling asli, yaitu dirimu sendiri. Setiap topeng yang terlepas adalah satu langkah lebih dekat menuju kebebasan, menuju kehidupan yang tidak lagi dibebani oleh kepura-puraan. 4. Lingkaran pertemanan berubah secara alami. Tanpa disadari, komposisi orang-orang di sekitarmu mulai berubah. Beberapa teman lama mungkin perlahan menjauh, bukan karena pertengkaran atau drama, melainkan karena getaran kalian tidak lagi beresonansi. Percakapan terasa hambar, pertemuan terasa melelahkan. Kalian hanya sedang tumbuh ke arah yang berbeda, seperti dua cabang pohon yang memilih arah sinar mataharinya masing-masing. Di saat yang bersamaan, orang-orang baru mulai masuk ke dalam hidupmu. Mereka adalah cerminan dari dirimu yang sekarang. Hubungan yang terjalin tidak lagi didasari oleh kebutuhan, kepentingan, atau formalitas belaka, melainkan oleh kesamaan frekuensi dan keinginan untuk tumbuh bersama. Diskusi menjadi lebih dalam, tawa menjadi lebih tulus, dan keheningan di antara kalian pun terasa nyaman. Kamu mulai lebih menghargai kualitas daripada kuantitas. Sedikit hubungan yang mendalam terasa jauh lebih menyehatkan daripada 100 koneksi yang dangkal. Kamu tidak lagi mencari keramaian untuk lari dari kesepian, karena kamu sudah mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu mencari kawan seperjalanan, bukan sekadar penonton. Perubahan ini ibarat seorang petani yang merawat tanahnya. Seiring kualitas tanah yang membaik, benih-benih yang tumbuh pun berubah. Tanah dirimu yang kini lebih subur secara alami hanya akan menumbuhkan tanaman yang sesuai dengan nutrisinya. Kamu tidak perlu memaksa, hanya perlu terus merawat tanah hatimu. 5. Tantangan tidak lagi dilihat sebagai hukuman. Kesulitan dan rintangan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan, tetapi caramu memandangnya telah bergeser secara mendasar. Dulu, setiap masalah terasa seperti hukuman atau nasib buruk. Kamu akan bertanya dengan getir, "Mengapa ini harus terjadi padaku?" Seolah-olah alam semesta sedang berkonspirasi untuk menjatuhkanmu. Kini, pertanyaan itu berganti menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari sini?" Kamu mulai melihat setiap tantangan sebagai seorang guru yang menyamar. Setiap kesulitan membawa sebuah pelajaran, setiap kegagalan membawa sebuah kebijaksanaan. Masalah tidak lagi datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membangunkanmu. Ada pemahaman yang tumbuh bahwa terkadang jalan yang benar justru harus melewati lembah yang paling terjal dan gelap. Lembah itu ada bukan untuk menjebakmu,
melainkan untuk menunjukkan kekuatan tersembunyi yang kamu miliki, untuk mengajarimu cara menyalakan api dalam kegelapan, dan untuk membuatmu lebih menghargai cahaya saat tiba di puncak nanti. Perlawanan yang sia-sia terhadap kenyataan pahit kini berganti menjadi penerimaan yang aktif. Menerima bukan berarti pasrah tanpa daya. Menerima berarti mengakui apa yang ada di depanmu, lalu dengan sadar memutuskan langkah apa yang akan diambil. Kamu berhenti menyalahkan ombak dan mulai belajar cara berselancar di atasnya. 6. Melepaskan genggaman pada kendali. Ada ilusi besar yang sering kita pegang erat. Ilusi bahwa kita bisa mengendalikan hidup. Kita membuat rencana 5 tahun, 10 tahun, seolah hidup adalah garis lurus yang bisa dipetakan. Kita cemas ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, dan kita berusaha sekuat tenaga untuk membengkokkan kenyataan agar sesuai dengan kemauan kita. Namun di jalan ini, kamu perlahan mulai melepaskan genggaman itu. Kesadaran muncul bahwa ada begitu banyak hal di luar kuasamu. Kamu tidak bisa mengendalikan cuaca, perasaan orang lain, atau alur besar kehidupan itu sendiri. Berusaha mengendalikan semuanya hanya akan menguras energimu dan memberimu kekecewaan yang tak perlu. Kamu mulai bisa menari bersama ketidakpastian, bukan lagi melawannya. Ada penyerahan diri yang indah pada aliran yang lebih besar darimu. Fokusmu bergeser dari memaksakan sebuah hasil di masa depan, menjadi melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di hadapanmu saat ini, di momen ini. Seperti seorang perakit yang menuruni sungai deras, kamu sadar bahwa tugasmu bukanlah mengendalikan arus, melainkan menjaga keseimbangan rakitmu dan mengarahkannya sebaik mungkin di antara bebatuan. Kamu percaya bahwa arus itu, dengan segala rintangan dan belokannya yang tak terduga, pada akhirnya akan membawamu ke tempat yang seharusnya. 7. Rasa syukur untuk hal-hal kecil menguat. Dulu, kebahagiaan mungkin adalah sebuah konsep besar yang selalu berada di masa depan. Kamu akan bahagia jika atau setelah lulus, setelah dapat promosi, setelah membeli rumah. Kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar dan ditaklukkan, sebuah piala di ujung perlombaan yang melelahkan. Sekarang, pandangan itu memudar. Kebahagiaan tidak lagi ditunggu dari pencapaian-pencapaian besar, tetapi ditemukan dalam serpihan-serpihan momen sederhana yang membentuk harimu. Aroma secangkir kopi di pagi hari, hangatnya sinar matahari yang menembus jendela, obrolan tulus dengan seorang teman, atau keindahan langit senja, semua itu menjadi sumber kekaguman yang tulus. Rasa syukur ini muncul bukan karena kamu memaksakan diri untuk berpikir positif. Ia adalah efek samping alami dari hati yang mulai tenang dan pikiran yang lebih hadir. Ketika kamu tidak lagi terus-menerus mengejar masa depan, kamu akhirnya bisa melihat keindahan yang sudah ada di sekelilingmu saat ini. Kamu menyadari sebuah kebenaran mendasar. Kehidupan tidak terjadi nanti. Kehidupan sedang terjadi sekarang. Di dalam setiap tarikan napas, di dalam hal-hal kecil yang seringkali kita abaikan dalam ketergesa-gesaan kita. Menemukan keajaiban dalam hal yang biasa adalah salah satu tanda paling pasti bahwa kamu telah tiba di rumah. 8. Mengapamu menjadi jelas. Dalam perjalanan hidup kita seringkali disibukkan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Apa pekerjaan yang harus kuambil? Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak uang? Pertanyaan-pertanyaan ini penting, tetapi mereka bukanlah fondasi. Fondasi yang sesungguhnya adalah pertanyaan, mengapa? Mengapa aku melakukan semua ini? Di jalan yang benar, mengapamu mulai menjadi jelas. Mungkin ia tidak datang dalam satu momen pencerahan besar, melainkan terungkap perlahan seperti fajar yang menyingsing. Kamu mungkin tidak tahu semua detail langkah selanjutnya, tetapi kamu tahu ke arah mana kompas batinmu menunjuk. Ada sebuah tujuan mendasar yang menjadi bahan bakar setiap tindakanmu. Tujuan ini tidak harus agung atau mengubah dunia dalam skala besar. Mengapamu bisa jadi sesederhana menjadi kehadiran yang menenangkan bagi orang-orang di sekitarmu, menciptakan karya yang jujur dari hatimu,
belajar untuk lebih berbelas kasih, atau sekadar menyebarkan sedikit kebaikan dimanapun kamu berada. Ketika mengapamu jelas, beban pekerjaan yang berat terasa lebih ringan karena ia memiliki makna. Pengorbanan tidak lagi terasa seperti kehilangan, tetapi sebagai investasi untuk sesuatu yang lebih besar. Mengapa adalah jangkar yang membuatmu tetap stabil, alasanmu untuk bangkit di pagi hari dengan energi yang tulus, bukan paksaan. Kesembilan, kamu menikmati perjalanannya. Ini mungkin adalah pergeseran kesadaran yang paling dalam dan paling membebaskan. Sebagian besar dari kita dididik untuk hidup berorientasi pada tujuan. Kebahagiaan selalu diletakkan di garis finish, setelah target tercapai, setelah impian terwujud. Akibatnya, kita berlari begitu kencang menuju tujuan sehingga kita lupa menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kini, kamu sadar bahwa jalan itu sendiri adalah hidup. Setiap langkah, setiap tanjakan, setiap belokan, bahkan setiap jalan buntu yang memaksamu berbalik arah, semuanya adalah bagian dari keindahan prosesnya. Kamu berhenti melihat hidup sebagai serangkaian masalah yang harus diselesaikan dan mulai melihatnya sebagai petualangan yang harus dialami. Tidak ada lagi ketergesa-gesaan untuk sampai di suatu tempat, karena kamu sadar bahwa kamu sudah ada di sini saat ini. Momen ini bukanlah batu loncatan untuk momen berikutnya. Momen ini adalah kehidupan itu sendiri. Sukacita tidak hanya ditemukan di puncak gunung, tetapi juga saat mendaki, saat beristirahat, bahkan saat terpeleset dan belajar untuk bangkit kembali. Ini adalah pergeseran terbesar dari semuanya. Hidup bukanlah sebuah perlombaan yang harus dimenangkan, melainkan sebuah tarian yang harus dinikmati di setiap ketukannya. Dan ketika kamu bisa tersenyum di tengah tarianmu, tak peduli apapun musik yang sedang dimainkan oleh kehidupan, kamu tahu jauh di dalam hatimu bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Kesepuluh, kamu berdamai dengan hantu-hantu masa lalumu. Setiap orang punya hantu, penyesalan, kesalahan fatal, momen-momen memalukan yang membuatmu meringis saat teringat, keputusan-keputusan bodoh yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Selama bertahun-tahun, kamu mungkin mencoba lari dari mereka, menguburnya dalam-dalam, atau pura-pura mereka tidak pernah ada. Tapi di jalan ini, kamu berhenti berlari. Kamu sadar berlari itu percuma. Hantu-hantu itu akan selalu lebih cepat. Jadi kamu berhenti, berbalik badan, dan menatap mereka langsung di matanya. Kamu akhirnya melihat mereka apa adanya. Bukan monster, tapi versi dirimu yang lebih muda, lebih bingung, lebih labil, dan lebih terluka yang melakukan kesalahan. Kamu mulai mengintegrasikan mereka. Kamu sadar bahwa dirimu yang belum matang di usia 20-an adalah pupuk kompos yang membuat dirimu yang sekarang bisa tumbuh. Setiap kesalahan adalah biaya kuliah yang harus dibayar. Setiap luka adalah peta yang menunjukkan di mana letak kekuatanmu. Kamu berhenti membenci masa lalumu dan mulai berterima kasih padanya. Ini adalah tindakan pamungkas dalam mencintai diri sendiri. Menerima keseluruhan paket dirimu, bukan hanya bagian-bagian yang bagus dan bisa dipamerkan. Kamu sadar bahwa kamu tidak akan menjadi dirimu yang sekarang tanpa semua kekacauan di masa lalu. Berdamai dengan hantumu berarti kamu tidak lagi terpecah. Kamu menjadi utuh, dan dari keutuhan itulah kamu bisa berjalan ke depan tanpa terus-menerus menoleh ke belakang.